Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha Ustazah? Semoga antum semua sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Nah, anak-anak Ustazah, untuk hari ini Ustazah punya cerita nih. Kita masuk muatan BMR ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kepahlawanan Melayu. Nah, hari ini Ustazah punya cerita. Coba anak-anak Ustazah simak cerita yang akan Ustazah putar. Oke, silakan disimak. Hari ini kita akan mempelajari budaya kalian. Tiba-tiba toda. Tiba-tiba Singapura diserang beribu-ribu toda, yakni ikan berparuh panjang, runcing dan tajam, menyerang penduduk sampai ke pelosok di sekitar pantai. Penduduk berlarian menghindari serangan ikan itu, namun sudah banyak yang menjadi korban dan bergelimpangan di pasir pantai. Kabar itu sampai ke telinga raja dan langsung bergerak menuju ke pantai dengan menunggang gajah. Tiba di pantai, raja melihat banyak korban bergelimpangan. Kemudian, memerintahkan pasukan kerajaan membuat pagar betis di sepanjang pantai untuk menghadapi ikan toda dengan pedang dan tombak. Namun, upaya itu tidak berhasil, malah membuat serangan ikan toda semakin ganas. Pasukan kerajaan kalah cepat dari serangan ikan toda, sehingga banyak pula pasukan yang jatuh bergelimpangan. Raja dan penduduk merasa putus asa, karena ikan toda seperti tidak bisa dilawan oleh manusia. Sementara mereka tidak pula dapat lari kemana-mana, karena Singapura dikelilingi lautan, sedangkan laut dipenuhi ikan toda yang mengamuk. Dalam keadaan panik itu, muncul seorang anak laki-laki kecil menghampiri raja. Anak itu berkata kepada raja bahwa tiada guna membuat pagar betis, karena ikan toda tak dapat dikalahkan dengan pedang. Lebih baik membuat pagar dari batang pisang di sepanjang pantai. Jadi, ketika Munjung Toda menyuncung batang pisang, ikan toda akan tersangkut di batang pisang dan pasukan jadi mudah untuk menyincang ikan toda. Raja mengangguk setuju dan memerintahkan pasukan beserta penduduk membuat pagar dari batang pisang di sepanjang pantai. Setelah pagar selesai, nampak ikan toda mulai tersangkut di batang pisang dan menggelepar tidak berdaya. Pasukan kerajaan bersama penduduk dengan mudah menyincang ikan toda satu persatu, hingga akhirnya tidak ada lagi ikan toda yang menyerang di pantai. Seluruh penduduk bersuka hati karena terlepas dari bencana, dan anak laki-laki yang memberi usulan tadi diangkat raja menjadi penasehat sebagai ungkapan terima kasih dari raja dan rakyat Singapura karena terlepas dari serbuan ikan toda. Nah, baiklah Ananda, itulah tadi kisah mengenai Singapura dilanggar toda. Menurut Ananda, apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Ada seorang anak laki-laki yang bijak memberikan nasihat yang baik kepada kerajaan. Dari sini bisa kita peroleh ilmu tentang menghargai mereka yang umurnya di bawah kita. Bukan berarti yang tua lebih pandai dari yang muda, bukan pula sebaliknya. Karena kebijakan dan kepandaian semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hikmah lainnya yaitu hendaknya kita tidak meremehkan orang-orang yang datang kepada kita mengajak kepada kebaikan. Dan apabila menjadi seorang pemimpin, hendaklah bijak dalam bertindak dan mengambil keputusan. Itulah Ananda, kisah mengenai Singapura dilanggar toda. Semoga bermanfaat. Oke, itulah kisah dari Singapura dilanggar toda ya, anak-anak Ustazah. Nah, Ustazah minta di sini antum sudah tahu ya hikmah dari Singapura dilanggar toda. Nah, sekarang silakan antum buka buku LKS antum dan kerjakan di halaman 2
objektif ya, nomor 1 sampai 30 di buku LKS saja. Nanti kirimkan japri ke Ustazah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.